Marilah kita dengarkan dan saksikan terlebih dahulu sosialisasi yang akan dilakukan oleh tim sosialisasi KPU pemilihan Gubernur Mahasiswa FKUNS 2015 pada Ketua selaku koordinator kami silakan. Ini ngerekam toh? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari divisi edukasi akan melakukan sosialisasi tentang cara pencoblosan pemilu UMS 2015. Di sini nanti tata cara pencoblosan itu ada 3 kategori yang dikatakan sah. Yang pertama yaitu adalah tanda coblos pada nomor urut peserta. Dan ini ada 1 tanda coblos. Setelah itu 1 tanda coblos di foto calon. Nah, setelah itu yang ketiga adalah 1 tanda coblos di nama calon. Nah, apabila nanti ada coblosan yang tidak sesuai dengan aturan, berarti itu dikatakan tidak sah. Nah, di sini ada kriteria-kriteria yang dikatakan tidak sah. Yang pertama itu adalah tanda coblos lebih dari 1. Itu contohnya 3 di nomor, di foto, dan di nama, itu tidak sah. Setelah itu ada juga tanda coblos di garis. Nah, ini juga dianggap tidak sah jika di garisnya. Setelah itu tanda coblos 2 di 1, lebih dari 1, bisa 2 atau 3 di nomor. Setelah itu di foto calon dan nama calon, itu dikatakan tidak sah. Baik, terima kasih. Setelah itu saya juga akan membacakan tentang jadwal-jadwal pemilu ini setelah debat ini. Jadi tanggal sekarang itu tanggal 25 itu adalah debat calon. Oh, 28. Nah, setelah itu nanti tanggal 27 sampai 29 itu adalah kampanye terbuka yang dilakukan oleh calon. Nah, setelah itu nanti tanggal 30 itu hari tenang. Nah, dan tanggal 31 itu pemungutan suaranya. Nah, pada tanggal 31 ini dimohon untuk setiap mahasiswa FKUNS agar menyuarakan suaranya untuk tercapai pemilu yang baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya serahkan kembali ke Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada divisi sosialisasi KPU. Baik, selanjutnya kita masuki sesi kedua dari debat pemilihan Gubernur Mahasiswa FKUNS 2015 pada sore hari ini. Untuk sesi kedua, di sini setiap kandidat dipersilahkan untuk melemparkan satu buah pertanyaan, hanya satu buah pertanyaan kepada kandidat lawan. Kemudian setelah kandidat lawan menjawab pertanyaan dengan waktu sampai 2 menit, sang pemberi pertanyaan diperkenankan untuk menyanggah jawaban dari kandidat lawan. Kemudian kandidat lawan dipersilahkan untuk memberi jawabannya kembali. Apa sudah jelas peraturannya? Sudah jelas? Jika ingin menjawab kembali dipersilahkan. Di sini untuk memberi pertanyaan maksimal 1 menit, menjawab pertanyaannya 2 menit, memberikan sanggahan 1 menit, dan menjawab sanggahan 1 menit. Jelas? Ya, baik. Untuk panelis, kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita siap untuk mulai sesi kedua. Kepada audiens kami mohon untuk tenang agar kita bisa mendengarkan bersama-sama. Baik, yang pertama saya persilahkan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat
pemanggilan berturut dua. Kepada kader nomor 1 dipersilakan. Sebenarnya saya memiliki 2 pertanyaan, namun karena dibatasi oleh moderator saya akan menanyakan. Saya harus memilih di antara poin. Dan saya memilih, saya ingin bertanya kepada Mas Jubari, dalam beberapa tahun, 2 tahun lain saya mendengar bahwa ada wacana untuk membuat ruangan-ruangan dari setiap UKM, ruangan-ruangan bagi UKM. Nah, apa usaha atau yang akan Mas Jubari lakukan supaya ruangan-ruangan dari UKM itu bisa terlaksana, bisa terbentuk, karena dengan bentuknya ruangan-ruangan tersebut bisa membantu UKM itu menjadi lebih berkembang lebih maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada kader nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Diberi waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mas Oka, mungkin ruang UKM itu sebenarnya sudah ada. Ruang UKM sudah terrealisasi ketika zamannya Mas Bayu. Itu di lantai 1 di poliklinik yang tempat menyimpan tandu. Itu sebenarnya ruang untuk seluruh UKM. Dan PR kita sekarang adalah tinggal minta ke dekanat supaya ruangan itu disekat-sekat agar privasi masing-masing UKM itu terjaga gitu. Mungkin ya PR kita hanya di situ, ruangan kita sudah ada. PR-nya adalah kita coba komunikasi dengan dekanat untuk memberi batasan-batasan ruangan untuk TBM di sini, untuk kornea di sini, untuk maestro di sini, untuk kosmo di sini, dan untuk FSIKI ada ruangannya sendiri gitu. Mungkin untuk FSIKI kan sudah ada sekretariatnya di musola. Ya, terima kasih. Ya, masih ada waktu sekitar 1 menit. Apa ada tambahan? Nomor 2. Cukup? Cukup? Baik, silakan kepada nomor 1 untuk memberikan sanggahannya jika ada. Saya ingin bertanya lagi. Itu dari 4 UKM dengan ruangan yang terbatas seperti itu, apakah menurut Mas Jubari itu bisa untuk menampung segala hal, peralatan dan segala macam dari anggota juga kalau seandainya? Ya, ya. Terima kasih. Menurut saya, itulah tadi saya sebutkan bahwa organisasi kita itu memiliki keunggulan. Keunggulannya apa? Dia mampu berjalan secara lebih baik dengan sebuah keterbatasan. Mungkin dengan ruangan yang dengan tidak ada ruangan pun UKM kita telah berjalan. Mungkin dengan segala keterbatasan kan ada gudang buat TBM, kemudian sudah ada komputer buat maestro, kemudian sudah ada lab mahasiswa buat kornea, dan sudah ada ruangan buat FSIKI. Jadi tidak ada kata keterbatasan di sini menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Untuk timer bisa nanti disetting waktunya ketika pemberi pertanyaan dijawab waktunya 2 menit, kemudian saat memberi saran waktunya 1 menit, dijawab 1 menit. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kader nomor 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kader nomor 1. Dipersilakan dari sekarang. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Oka. Saya mungkin di sini ingin bertanya terkait masalah tema dari panitia, harmonisasi. Harmonisasi itu kan menurut saya sangat penting. Dan yang saya tanyakan di sini adalah program spesifik apa yang Mas Oka tawarkan ke kami agar terrealisasinya harmonisasi yang baik demi terciptanya insan-insan berkualitas di FK UMS gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kader nomor 1. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai dari sekarang. Harmonisasi dari kata itu terdeteksi bahwa itu sebuah hubungan yang sangat baik dari setiap orang, setiap anggotanya. Jadi hal pertama yang saya coba tingkatkan yaitu pertama dari
pemimpin dan eksekutifnya dulu. Seperti apa eksekutif itu keharmonisasiannya, dan dari produknya keharmonisan di eksekutif, contohnya dengan di bidang, contohnya di divisi PSDM itu melaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang dalam hal keharmonisasian, seperti ini mungkin sebuah wacana yang sudah sangat umum, seperti mengadakan pertemuan, permainan di luar jam organisasi itu sendiri, dan situ berkumpul di mana tidak membahas sama sekali tentang organisasi sekali. Dan jika pun itu membahas tentang organisasi, kita buat sebuah cara di mana itu yang membuat setiap peserta rapat tidak merasa bahwa itu menjadi beban bagi mereka. Cukup, periode 1 cukup. Baik, untuk periode 2 apa ada tambahan? Ya, saya mau tanya kriteria baik itu dalam artian seperti apa? Kemudian tadi kan dari segi PSDM, mungkin contoh lain dari divisi atau UKM yang lain, atau antara UKM antar organisasi, mungkin program nyatanya itu seperti apa? Terima kasih. Ya, diberi waktu 1 menit kepada nomor 1 untuk menjawab. 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa hal pertama yang saya lakukan yaitu meningkatkan keharmonisasian di bidang eksekutif terlebih dahulu. Setelah itu tercapai, segera mungkin itu akan mudah untuk menurun ke UKM-UKM, karena penggerak dari UKM juga adalah eksekutif. Terus kalau untuk harmonisasi di bidang pendidikan juga kita melakukan hubungan yang baik, seperti selalu berkoordinasi dalam hal jika kita ingin melakukan hal-hal yang berhubungan sama fakultas, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi, jadi tidak bergerak sendiri. Dan UKM itu selalu dilibatkan dalam hal-hal sederhana seperti rapat-rapat yang berhubungan sama bidang mereka.